Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Leo Elektro di dalam segmen Ayo Belajar Elektro. Di kesempatan kali ini saya bakal membahas tentang rangkaian skematik. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan untuk membahas sebuah rangkaian skematik, sekali lagi saya mau memperkenalkan ke teman-teman, mereview kembali secara ringkas simbol-simbol komponen dasar elektronika. Oke teman-teman, nah di sini yang pertama kita ada resistor. Jadi simbolnya ada dua, bentuk yang kotak seperti ini dan yang bergelombang seperti ini. Nah ini yang saya nggak jelaskan di video soal membahas kapasitor yang kemarin ya. Jadi simbol kapasitor itu seperti ini. Yang non polaritas simbolnya seperti ini, ada dua garis. Dan yang berpolaritas ada putih untuk kutub positifnya dan ada hitam untuk kutub negatifnya. Dan ini untuk simbol dioda seperti ini, segitiga dan garis vertikal. Untuk LED segitiga garis vertikal, ada anak panah yang menghala keluar. Dan ini simbol transistor NPN, anak panah pada kaki E-nya mengarah keluar. Dan simbol transistor PNP, anak panah pada kaki E-nya mengarah ke dalam. Nah, kalau yang ini adalah simbol MOSFET. Untuk N-channel, anak panah yang di tengah ini mengarah ke dalam. Untuk P-channel, anak panah yang di tengah ini mengarah keluar. Selanjutnya simbol IC, ya kotak seperti ini dan kakinya random. Dan ada juga yang segitiga seperti ini, kakinya juga random. Nomornya bisa di mana saja, nomor pin IC-nya. Nah, untuk di dalam rangkaian skematik, kalian akan menemukan simbol yang baru, yaitu seperti anak panah mengarah ke atas seperti ini, atau yang kayak huruf T seperti ini. Nah, ini adalah simbol dari kutub positif di dalam rangkaian atau plus ya. Sering ditandakan sebagai VCC, dan simbol yang seperti ini, simbol ground yang sering ditandakan sebagai GND, menandakan kutub min atau negatif di dalam sesebuah rangkaian elektronika. Oke, seperti itu ya teman-teman, simbol-simbol komponen dasar elektronika. Jadi sekarang kita akan lanjut untuk membahas topik kita hari ini, yaitu rangkaian skematik. Oke teman-teman, di sini adalah contoh sebuah rangkaian skematik yang baru saja saya gambar dari sebuah IC TP4056, yaitu IC untuk charger baterai lithium ion ya. Nah, jadi menurut saya rangkaian skematik itu adalah sebuah petanya rangkaian elektronik ya teman-teman. Peta sebagai referensi untuk kita sebelum membuat sebuah rangkaian yang beneran gitu ya. Nah, sebelum kita membuat PCB itu kita harus punya rangkaian skematiknya dulu agar kita tahu komponen mana nyambung kemana gitu ya. Nah, tapi kalau tanpa skematik juga bisa-bisa saja sih sebenarnya teman-teman untuk membuat sebuah PCB. Kalau kalian udah pro, kalian udah hafal komponennya harus nyambung kemana, ya itu bisa saja. Tapi kalau untuk masih pemula, ya sebaiknya harus tahu skematiknya dulu lah ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca skematik ini. Sangat sederhana sekali. Garis-garis ini adalah jalurnya. Jadi ini menunjukkan jalurnya terhubung kemana, ke komponen apa gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari kutub positifnya dulu. Nah, ini kutub positif ya. Nah, dari kutub positif ini kita bisa lihat dia menyambung ke arah mana. Oh, dia ternyata nyambung ke kapasitor yang ini, C1. Oh, dia juga nyambung dari sini, juga nyambung ke LED nomor 1. Di sini juga nyambung ke LED nomor 2, nyambung juga ke pin nomor 4 dan pin nomor 8 dari IC-nya. Ya, sesimpel itu saja membaca sebuah skematik ya teman-teman, nggak terlalu ribet. Asalkan kalian udah mengenal simbol-simbol dari komponen elektronika yang kita sudah bahas. Nah, jadi kalian bakal gampang untuk membaca sebuah skematik.
Nah, satu hal yang kalian harus perhatikan ya teman-teman, di dalam skematik ini pasti akan ada jalur yang saling silang seperti ini. Ya, dia kayak silang seperti ini. Nah, kalau kalian ketemu yang silang seperti ini, kalian harus perhatikan apakah jalur yang bersilang ini dikasih titik hitam atau enggak. Nah, kalau dia nggak dikasih titik hitam seperti ini artinya jalur yang vertikal sama horizontal ini nggak terhubung antara satu dan yang lain ya teman-teman. Nah, kalau jalurnya seperti ini, dia bersilang namun dikasih titik hitam, nah ini artinya semua jalur ini terhubung. Nah, ada juga beberapa rangkaian skematik yang digambar seperti ini untuk lebih jelas. Dia bakal melompat seperti ini. Mungkin kalian udah mengerti ya, kalau jalur ini dan jalur ini pasti nggak nyambung karena ininya lompat gitu ya. Nah, jadi kemungkinan rangkaian ini agak sedikit ribet ya kalau kita bahas. Oke teman-teman, di sini rangkaian yang lebih sederhana ya, cuma terdiri dari beberapa komponen, yaitu transistor, NPN, dioda, LED, dan resistor, dan juga kapasitor. Di sini terlihat lebih jelas dari kutub positif, ini jalurnya menuju ke resistor yang satu ini, dan juga jalur yang selanjutnya menuju ke LED, dan jalur yang ketiga ini menuju ke kapasitor. Nah, ada yang saya lupa bahas tadi ya, jadi simbol ground, GND. Nah, jadi komponen yang terhubung ke ground seperti ini, misalnya dari resistor ini terhubung ke ground, ini artinya kaki resistor ini terhubung ke kutub negatif ya, atau min. Segala komponen yang terhubung dengan simbol ini, itu artinya dia terhubung ke kutub negatif. Nah, jadi kenapa enggak kita satukan seperti ini saja? Ya, karena untuk lebih memudahkan menggambar skematiknya saja teman-teman. Jadi, kalau kita harus menyatukan semuanya seperti ini, jadi skematiknya terlihat lebih ribet gitu ya. Kalau kita cuman kasih simbol seperti ini saja, dia terlihat lebih sederhana dan tidak bikin pusing kepala gitu ya. Dan sebab yang lain juga teman-teman, karena di papan PCB yang sebenar itu, sebentar saya cari contohnya. Nah, di sini teman-teman, contohnya saya kasih PCB dari TP4056 ini. Nah, itu sebagian besar papan PCB ini adalah kutub negatif. Yang besar-besar ini ya, yang jalur paling besar ini adalah kutub negatif atau ground. Nah, jadi apa-apa saja komponen yang terhubung ke ground itu langsung jalurnya diturunkan ke bawah sini. Oke, paham ya teman-teman? Mungkin sampai di sini saja video saya pada kali ini. Ya, kalau ada yang salah, mohon maaf. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.